Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sabar dan syukur. Ini adalah pelajaran yang saya sendiri masih belajar, karena nggak pernah habis-habisnya. Yang namanya sabar dan syukur ini harus kita hadirkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-iman, namanya iman itu terbagi menjadi dua. Ya, iman itu hanya ada sabar dan syukur. Ya, ini kalau kita mengingat sabar dan syukur ini sangat luar biasa, karena dalam sebuah surat ya dari Al-Qur'an ini banyak banget pelajaran kita atau anjuran Allah memerintahkan kita supaya bersabar dalam kehidupan kita. Karena dengan bersabar ini maka nanti kita akan mendapatkan kenikmatan. Jadi bukan mungkin dalam kehidupan kita, bukan mungkin lagi, pasti ada cobaan. Karena Rasulullah bersabda, idza ahabballahu 'abdan fabtalahu. Kalau Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan mencoba hamba tersebut. Nah, ketika Allah mencoba seorang hamba yang dicintainya, kemudian hamba itu bersabar, maka akan menjadi orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, orang yang dicintai Allah pasti akan diberikan cobaan. Nah, cobaan ini dalam kehidupan sehari-hari pasti ada aja. Nggak mungkin orang itu berada di atas terus, nggak mungkin. Juga nggak mungkin orang di bawah terus, nggak mungkin. Ada kalanya orang itu menjadi orang yang senang, kadang diberikan juga bumbu kehidupan kesedihan. Nah, sabar ini adalah satu-satunya obat yang bisa membuat kita akhirnya menerima, menjadi orang yang qanaah, menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang ada yang bilang sama saya, Allah, Ustadz, cobaan hidup ini kok begitu berat ya? Itu saya bilang, jangan-jangan bukan cobaannya yang berat, tapi sabarnya yang kurang. Ya, kadang kok saya setiap ini ada aja cobaannya, setiap ini ada aja cobaannya. Giliran mau nikah nggak jadi-jadi, misal gitu ya. Ini kalau nggak sabar, selesai udah. Kalau kita punya rasa sabar, maka ini akan menjadi sesuatu yang nikmat buat kita. Oh iya, kita akan ngambil hikmahnya terus. Iya, saya nggak dijadiin sama si fulan atau si fulana karena mungkin ada hal yang lebih besar yang Allah inginkan buat kita. Ini kalau kita menyadari dengan kesabaran, ya, dalam berbagai hal gitu ya. Misalnya kayak sekarang ini pandemi, iya kan? Pandemi ini anak-anak atintur ini udah hampir setahun lebih malah. Saya terakhir umroh itu tanggal 20 pulang ke Indonesia. Tanggal 27 Februarinya, ya saya pulang tanggal 20 Februari, tanggal 27 Februarinya tahun 2020 itu umroh sudah ditutup sampai sekarang. Nah, kalau kita sabar menghadapi atau menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadi sebuah hal yang indah. Kita akan melihat, mata kita ini akan melihat sesuatu yang indah saja. Ya, pusing-pusingnya mah wajar. Manusia kalau nggak pusing itu bukan manusia, namanya malaikat itu. Iya, namanya manusia punya tanggungan, yang punya cicilan, pusing, yang punya anak sekolah tiap bulan harus bayaran, yang punya cicilan bayar rumah harus dibayar, dari mana datangnya. Itu kalau kita hadapi dengan sabar, itu Masya Allah nikmat itu. Dulu awal-awal saya juga waktu mengalami pandemi, ini kayak orang nggak sabar gitu ya. Ini sekedar cerita, bukan curhat gitu ya. Bukan curcol ini, tapi cerita aja. Awal-awal itu merasa apa yang harus saya kejar ini.
Saya udah nggak kerja setahun berapa bulan, sementara kebutuhan hidup harus dipenuhi, ada makan, ada anak istri dan sekolah dan lain sebagainya. Sekolahan meskipun di rumah itu bukan berkurang biaya tapi tambah biaya karena harus ada pulsa dan lain sebagainya. Itu awal-awalnya kayak orang kebingungan. Tapi begitu ya, Allah Subhanahu wa taala ini kalau kita diberikan kekuatan dalam kesabaran, ini akan disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ilmu tauhid yang diberikan oleh guru-guru kita itu sangat-sangat penting sekali. Nanti kalau di Facebook udah selesai untuk mabadiul fiqhiyahnya, saya akan bahas tentang tauhid. Ternyata wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadithi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah. Ini sifat-sifat Allah kalau kita renungi. Allah maha mampu, Allah maha berkehendak. Itu ternyata akan mengembalikan diri kita kembali kepada hakikat sebagai manusia. Bahwasannya dunia ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki, jodoh, kan kita sering yakin begitu kan? Sering yakin begitu kita ngomong jodoh, rizki, apalagi itu ya, parkir di mall itu termasuk dari takdir Allah itu. Ya, kalau kita menyadari tentang sifat-sifatnya Allah yang 20 itu, yang Allah maha mampu, Allah maha berkuasa, berkehendak, Allah ada, wujud, dan Allah maha ada, itu sangat membantu kita yang akhirnya dalam kondisi yang tadinya galau, kita akan menjadi sadar bahwasannya apa yang diberikan Allah adalah hal yang terbaik. Kemudian akhirnya kita bisa menjadi sabar, gitu ya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, sabar ini ternyata ada dua macam. Itu dalam Al-Quran disebut, di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat terakhir kalau nggak salah itu ya. Itu disebutkan ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah. Kalau kalian nggak bisa sabar yang hakiki, maka bersabarlah, berbuat sabarlah. Ini kalau dari pelajaran ini saya simpulkan bahwanya sabar itu ada dua macam. Yang pertama itu sabar yang hakikat. Sabar hakikat itu jarang dimiliki oleh siapapun manusia kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Sabar yang hakiki itu sabar inda sadmatil ula, kata Rasulullah, as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu pada saat hentakan yang pertama. Kadang kita pada saat menerima cobaan dari Allah itu tidak bisa menjadi sabar yang hakiki, tapi sabar yang kedua. Dompet hilang misalnya, atau dapat musibah apa gitu ya, itu pasti kita ngeluh dulu. Ya Allah, mana di situ ada kartu kredit, ada kartu ini, ada kartu itu, dan lain sebagainya. Ini kita tidak menerima secara pasrah pada saat Allah memberikan ujian kepada kita. Nah, berikutnya, kita akan menjadi orang yang akhirnya berusaha menjadi orang yang sabar. Ya sudahlah, kan gitu. Pada akhirnya begitu. Pada awalnya ini harusnya yang namanya sabar hakikat itu pertama, pada saat kehilangan, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i, dari ketakutan, dari surat Al-Baqarah itu ya, wal ju'i, kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, akan dikurangin umur kita, makanan kita juga akan berkurang, wath thamarat wa basyiris sabirin, maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar yang pertama itu pada saat diuji Allah, itu harusnya kita menjadi orang yang sabar. Iya, nerima langsung. Tapi ini jarang dimiliki oleh orang. Yang kedua, ini kalau nggak bisa menjadi orang yang sabar yang hakikat, maka wasabiru, dan jadilah orang yang menjadi orang yang sabar. Ya paling nggak pada saat sudah menerima cobaan tersebut, maka kita akan mengatakan ya sudah, ini menjadi orang yang kehilangan suka bilang begini, anggap aja ini sedekah kita, atau anggap ini adalah kafarah atau penebus dosa-dosa kita, dan lain sebagainya. Ini adalah ungkapan orang-orang yang berusaha menjadi orang yang sabar. Meskipun itu bukan sabar yang hakikat, tapi dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru. Menjadi orang yang sabar yang hakikat, kalau tidak berusahalah kalian menjadi orang yang
berbuat sabar. Ini jamaah yang dimuliakan Allah. Dalam hadis Rasulullah ada 3 yang disebutkan. Kata Rasulullah, sabar itu ada 3 macam. Yang pertama, sabar dalam sabar dalam ketaatan. As-sabru fit ta'ah. Sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan ini ya bisa kita kategorikan bahwasannya dalam beribadah kita juga harus sabar. Nggak boleh buru-buru sholat, nggak boleh buru-buru nanti ya masuk bulan Ramadan. Sabar dalam ketaatan. Selama dari mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, kita harus sabar menahan hawa dan nafsu. Kemudian nanti pas malamnya sudah buka puasa dan lain sebagainya, nanti ada sholat taraweh. Ini juga kita harus sabar. Iya, kalau diimamin sama, ya kalau bisa 20 rakaat. Saya udah bahas waktu itu tentang masalah puasa, tentang puasa dan sholat taraweh gitu ya. Sholat taraweh itu kalau bisa mah lebih banyak dari 20 gitu. Kalau Rasulullah memang 8 rakaat, tapi dulu kan saya udah bahas bagaimana Rasulullah sholat 8 rakaat itu, kata Siti Aisyah, jangan tanya bagus dan panjangnya sholatnya Rasulullah. Sementara kita nggak bisa kayak Rasul dengan kondisi yang sholatnya panjang dan bagus seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya paling tidak bilangannya ditambah. Nah ini juga harus sabar. Misalnya menghadapi atau dapat pas lagi sholat berjamaah taraweh itu imamnya ya imam udah agak tua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya harus sabar. Nggak bisa kita lama bener ini. Terus berdampak, kalau nggak sabar itu nanti berdampak pada aminnya itu biasanya. Waladhdallin. Amin. Aminnya kenceng banget kayak orang marah-marah gitu. Sebenarnya ini nggak boleh begitu ya. Kalau ada imam yang lambat di beberapa masjid itu kadang-kadang suka kompak gitu ya. Kalau imamnya lambat, aminnya bikin yang kayak gimana gitu. Nah ini nggak boleh. Jadi tetap harus sabar itu ada dalam ketaatan. Kalau orang-orang yang umroh pasti udah pada tahu semua tuh bagaimana kita menahan. Itu kan kadang-kadang sabar itu juga perlu perlu polesan. Ya kalau kita puasa gitu kan. Kata Rasulullah, kalau kalian lagi puasa diajakin berantem, bilang sama orang lain itu, Allahumma inni shaim, ya Allah, saya ini sedang berpuasa, jangan diganggu. Nah, kalau kita dalam keadaan umroh ataupun yang sudah pernah haji bersama Tintur, kita juga pernah tuh mengalami sabar tapi terikat dengan sesuatu. Iya, misalnya pakai pakaian ihram. Ya kan? Ada suami istri berangkat umroh lagi pakai pakaian ihram, itu kan harus sabar gitu, menahan emosi dan lain sebagainya. Ibu-ibu juga sama. Pada saat sampai di Mekah, masuk ke Pullman Zamzam, turun ke bawah, itu kan saya bilang sabar, sabar kan begitu ya. Iya, karena apa? Udah ngelihat toko-toko yang menggiurkan, sementara kita sedang dalam kondisi ihram dan pengen umroh. Nah ini namanya sabar dalam ketaatan. Nah kalau orang sabar dalam taat, insya Allah ibadahnya juga akan menjadi baik. Yang kedua, as-sabru alal maksiyah, sabar terhadap perbuatan maksiat. Ini juga harus kita perhatikan. Ini kata Rasulullah, yang kedua sabar terhadap perbuatan maksiat. Ini kalau ibu-ibu nggak tahu deh, kalau yang laki-laki nih biasanya kalau lagi nongkrong ada apa gitu ya, kadang-kadang tuh ada aja temen tuh yang ngajakin, ini yuk gitu, ngajakin yang perbuatan aneh-aneh gitu ya. Kalau yang ibu-ibu nggak tahu deh tuh. Kalau ibu-ibu kayaknya nggak usah pakai janjian, tahu-tahu udah terjadi aja. Ngegosip misalnya gitu ya, tanpa kita ngegosip yuk, nggak usah gitu, tahu-tahu udah ngegosip aja. Yang dimulainya biasanya dengan suara yang lirih, tahu nggak gitu ya, tahu nggak. Kalau udah kayak begitu nih udah bahaya nih, jangan bilang siapa-siapa ya, nih lu sama lu aja nih gua ngomong nih ya, nah dijaga ya. Nah ini yang kayak begini, ini sabar terhadap perbuatan maksiat ini juga berat sebenarnya gitu ya. Dulu Rasulullah, kalau Rasul itu maksum, Rasulullah itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada perbuatan maksiat itu pasti benar-benar dijaga oleh Allah. Dulu Rasul itu kalau ya namanya anak muda, itu kan, namanya anak muda menggembala kambing itu selalu diajak sama
sama teman-temannya, "Yuk Muhammad, ntar abis ini kita apa namanya? Abis gembala kita dulu tuh ada dugemnya juga. Jadi kalau orang Arab dulu itu bikin tenda, kemudian ada lampunya, pakai apa namanya, pakai minyak begitu ya. Kemudian mereka nyewa perempuan untuk bernyanyi dan dilihat, ditonton oleh anak-anak muda di zaman jahiliyah zaman dulu itu ada di zaman Rasul itu udah ada. Nah Nabi sebagai anak muda juga dulu ketika diajak teman-temannya pada saat beliau menggembala itu ya, beliau itu ada keinginan ntar saya kalau udah selesai gembala saya mau ikutan ke sana gitu ya. Jadi ada riwayat yang mengatakan setiap Rasulullah punya keinginan untuk berbuat maksiat karena Rasulullah maksum dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ketiduran di atas bukit sama kambing-kambingnya itu. Kalau udah mau maghrib itu beliau ketiduran sampai besok pagi. Tapi ada juga yang mengatakan Rasulullah sempat turun dan ikut apa namanya teman-temannya untuk menyaksikan hal itu. Tapi sebelum dimulai, Rasulullah itu sudah dibuat tidur oleh Allah Subhanahu wa taala. Besokannya diajak lagi, ntar sebelum mulai udah tidur lagi, sampai teman-temannya bilang, si Muhammad mah nggak usah diajak, asal diajak tidur mulu gitu ya. Kalau Rasul tuh begitu dijaga, untuk berbuat maksiat dibuat tidur. Kalau kita kan enggak. Kalau kita pengajian malah nggak usah dibikin tidur, udah tidur sendiri kita mah. Jadi kalau orang-orang yang punya penyakit insomnia nggak usah repot-repot gitu ya. Ambil Al-Qur'an gitu. Ambil Al-Qur'an, baca, dijamin ngantuk. Kalau pas lagi nonton apa namanya Ikatan Cinta, madu ada Aldebaran, nobar itu bisa nonton bareng. Tapi kalau udah untuk urusan yang taat-taat begitu yang apa namanya yang diberikan pahala ya memang Rasulullah katakan yang namanya surga itu dikelilingi oleh kenikmatan-kenikmatan duniawi, sedangkan neraka itu dikelilingi oleh perbuatan-perbuatan yang menyenangkan, surga dikelilingi oleh perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan. Jadi ya memang demikian. Sekali lagi yang jamaah yang dimuliakan Allah, sabar terhadap perbuatan maksiat ini juga penting gitu ya. Nanti bisa diaplikasikan atau dirasakan oleh jamaah masing-masing. Ada ini besok untuk bulan puasa tuh ya. Kalau udah mau buka gitu ya. Itu yang ada yang ngajakin ngabuburit gitu. Ngabuburit itu maksiat juga loh, ngeliatin perkara-perkara yang nggak bener gitu ya. Itu maksiat. Nah, kalau kita sabar, insya Allah akan diselamatkan tuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, as-sabru indal musibah, sabar terhadap musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, tadi musibah itu adalah satu kejadian yang diberikan Allah, apapun bentuknya. Tapi biasanya musibah itu atau bala bersifat yang tidak membuat manusia ini nyaman. Makanya dalam surat Al-Baqarah tadi disebutkan walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Akan dicoba oleh Allah. Walanabluwannakum bisyai'in, sedikit dari ketakutan. Iya, ketakutan tuh macam-macam. Ketakutan nanti kalau misalnya saya nggak kerja, siapa yang ngasih apa rezekinya, itu dikasih ketakutan kayak begitu. Suaminya meninggal, nanti siapa yang nyariin apa namanya rezeki buat saya, siapa yang menghidupi saya. Bisyai minal khaufi wal ju'i, dan kelaparan, lapar juga rezekinya berkurang, makanya apa namanya makan dari mana nanti dari kasih, itu hal yang wajar. Wal ju'i wa naqsim minal amwal, hartanya berkurang, wal anfusi, kemudian umurnya berkurang, wa thamarat, dan buah-buahannya berkurang, wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang ketika mereka diberikan musibah, ketimpaan sesuatu masalah yang diberikan Allah, pasti mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwasannya semua apa yang diberikan kepada kita, yang ada pada diri kita itu milik Allah. Inna lillahi, kita ini milik Allah. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggak akan menjadi berat sekali gitu ya. Ya kalau beratnya pasti berat. Orang yang kehilangan
Rasulullah itu waktu kehilangan Sayyidina Ibrahim, jadi Nabi itu selain dari Siti Khadijah, beliau punya anak lagi dari Ibunda Sayyidatuna Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah ini adalah dulu budak yang diberikan oleh Raja Muqawqis dari Mesir ketika Rasulullah meminta Raja Muqawqis untuk masuk ke dalam agama Islam, tapi ditolak dengan baik oleh Raja Muqawqis. Kemudian Raja Muqawqis mengatakan tidak bisa masuk ke dalam agama Islam, dia beragama Kristen Ortodok, Kristen Koptik waktu itu ya. Kemudian beliau memberikan 2 budak hadiah untuk Nabi. Yang pertama namanya Maria, yang kedua namanya Sirin. Nah, Sirin diberikan kepada sahabat, yang satu lagi Maria ini dinikah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dan itu setelah meninggalnya Siti Khadijah. Bayangin jamaah yang dimuliakan Allah, dari 9 istri Nabi yang ada waktu itu. Dari 9 istri Nabi yang ada waktu itu. Dari mulai Siti Aisyah yang masih perawan, sampai istri Nabi yang tua, yang sedang, Siti Zainab, Siti ya sedang, ada yang 35 tahun, ada yang ya pokoknya masih muda-muda. Itu nggak ada yang diberikan anak oleh Allah. Tapi ketika Rasulullah beristrikan Maria Al-Qibtiyah, beliau diberikan anak, malah anaknya itu bukan anak perempuan, anak laki-laki, yang kemudian dinamakan dengan Ibrahim. Itu makamnya di Baqi. Kalau yang jamaah laki-laki, insya Allah kalau ikut program saya di Madinah itu pasti saya selalu tunjukkan di mana makam Sayyidina Ibrahim, putra Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga dulu pernah mengatakan kepada orang-orang yang ditinggalkan orang meninggal, perempuan yang dulu di zaman jahiliyah itu kalau di suaminya meninggal itu mukulin pipi, ngerobek bajunya. Maka Rasulullah katakan sampai nangisnya itu nangis yang berlebihan. Maka Rasulullah katakan laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub. Tidak termasuk dari golonganku, kata Rasulullah, perempuan-perempuan yang ditinggalkan atau semua orang yang ditinggalkan orang yang dicintainya kemudian memukul-mukulkan pipinya dan merobek-robek bajunya, dan juga menangis dengan berlebihan dengan ratapan niyaha. Malah kata Rasulullah, ratapan itu bisa menyiksa orang yang meninggal dunia. Orang yang meninggal itu disiksa dengan ratapan keluarganya. Itu kata Rasulullah. Tapi ketika Sayyidina Ibrahim meninggal, umur kurang lebih 8 tahun, itu Rasulullah mengeluarkan air mata, gitu ya. Sedih, di situ sedih, ada Rasulullah itu sedih. Jadi ketika itulah ada sahabat Sayyidina Abdurrahman bin Auf atau siapapun itu ya, ada yang bertanya kepada Rasulullah, Rasul, bukankah kau melarang untuk menangis ketika ada orang yang dicintainya meninggal? Tapi kata Rasulullah lain, ini adalah air mata rahmat, ini adalah air mata kasih sayang. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, orang yang ketimpa musibah itu pasti pusing, pasti susah. Kalau orang di Indonesia sekarang ini agak, ini sebenarnya kalau konsep Nabi dipakai luar biasa. Ketika ada orang meninggal, itu keluarganya nggak boleh ada yang masak-masak, ada nggak boleh. Harusnya tuh tetangga-tetangganya yang sibuk. Iya, kalau sekarang kan orang yang meninggal ini yang malah tambah repot. Iya, bagaimana nggak repot? Orang meninggal, misalnya, orang tuanya meninggal. Itu untuk masalah kuburan aja, sekarang mahal banget. Di tempat saya di Bekasi itu, di Kampung 2 Bekasi, itu harganya udah 6-7 juta. Iya, di Banseko tempatnya Mbak Rini, ya, berapa? Ada yang 10 juta, ya mungkin ya, ada yang berapa? Kalau di tempat saya 7 juta, ada yang 6 juta, ada yang 8 juta. Tuh bayangin tuh. Orang yang meninggal aja, keluarganya, udah dibuat pusing dulu. Dan itu harus menghubungi tempat pengkuburan itu secepat-cepatnya itu. Karena kan harus dikubur dan lain sebagainya. Iya kalau orang yang kayak ayah saya, kayak Umi, kayak saya, kayak mungkin Bu Eis Latifah yang punya kuburan keluarga pribadi, itu enak. Ya kalau yang nggak punya, udah mikirin kuburan. Udah gitunya malamnya harus apa? Malamnya biasanya kalau tradisinya di kita ini kan ada tahlil. Tahlil udah harus geser-geser tempat, nyediain tiker, ada bikin teh, ada bikin
apa namanya, ada bikin snack dan lain sebagainya. Ya itu semuanya kalau konsep Rasulullah yang dipakai. Ini sebenarnya saya pengen begitu tapi belum terlaksana ini. Harusnya masjid yang punya peran kayak begini nih. Ya, masjid yang punya peran. Pada saat kesusahan, musibah, ditinggal meninggal dunia, masjid yang menopang semuanya. Misalnya urusan makam itu kita misalnya dari masjid diberikan bantuan separohnya misalnya. Kalau di masjid kami sudah dijalanin tuh bantuan kain kafannya sudah ditanggung, kuburannya kita sudah mulai hubungi. Masjid harus punya kerjasama dengan tempat pemakaman umum supaya ketika ada yang kayak begini bisa langsung tersambung dan terbantu orang yang terkena musibah. Dan misalnya kalau ada tahlilan selama 7 hari atau 3 hari, itu kita yang tanggung semuanya, sehingga orang yang terkena musibah itu dia tidak merasa repot gitu ya. Udah pusing, ditinggal sedih, ditinggal orang yang dicintainya, udah begitu repot dengan urusan kematian yang dialami oleh keluarganya tersebut. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, nah, sabar ini yang ketiga itu sabar pada saat mendapatkan musibah. Nah, musibah itu tidak selalu dalam kematian terus. Apapun musibah, misalnya gitu ya, kita jatuh, kaki kita kepleset, itu kita dianjurkan untuk mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi misalnya ada yang doain Pak Ustadz, suami saya lagi sakit, innalillahi wa inna rajiun. Pak Ustadz, jangan bilang innalillahi, itu mau untuk orang mati. Enggak, innalillahi itu diucapkan untuk setiap orang yang tertimpa musibah, apapun musibahnya. Jadi bukan identik untuk orang yang mati, ini kadang kita salah mengartikannya gitu. Misalnya iman itu terbagi menjadi dua, sabar dan syukur. Maka kalau orang yang bersabar, maka dia akan mudah untuk bersyukur. Makanya saya bilang tadi, mungkin bukan cobaannya yang berat, tapi sabarnya yang kurang. Ya. Yang kedua, mungkin bukan nikmat Allah yang kurang, tapi syukur kita yang kurang begitu. Jadi bukan nikmat Allah sudah banyak, tapi syukur itulah yang kita punya yang agak kurang gitu. Kita kurang bersyukur menerima yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi insya Allah kalau orang yang sabar pasti insya Allah akan bersyukur, mudah untuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam satu kisah itu ada kalau bersyukur mah banyak banget ya, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Itu udah banyak banget dibahas oleh oleh para ustadz itu ya. Orang yang bersyukur berterima kasih pasti akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur itu nanti akan menimbulkan keberkahan atas apa yang kita terima. Jadi keberkahan itu bukan berarti terus dengan nominal yang besar, bukan, atau dengan sesuatu yang berbentuk materi terus, bukan. Kalau kita bersyukur pasti ditambahkan kenikmatan oleh Allah, keberkahan oleh Allah. Misalnya begini, kita diberikan rezeki dalam satu hari 100.000 misalnya ya. Nah 100.000 ini kalau kita sabar dalam menerimanya, kemudian bersyukur dalam menerimanya, maka akan timbul keberkahan. Berkah itu bukan berarti terus, oh iya nanti duitnya yang 100.000 berubah jadi 1 juta, nggak bisa, enggak. Tapi 100.000 itu nanti akan timbul keberkahan apa? Oh, untuk belanja cukup dibuat beli beras dan untuk makanan lauknya. Oh, dengan 100.000 yang dibelanjakan tadi, anaknya jadi anak-anak yang pinter-pinter. Itu saya punya saudara, subhanallah, kehidupan ekonominya kalau ngelihat itu udah nggak mungkin. Dia cuma usahanya tambal ban sama jual bensin. Ibunya cuma jual gorengan dan lain sebagainya. Cuma jual gorengan sama warung kecil-kecilan. Tapi berkahnya karena memang dilihat orangnya sabar dan selalu bersyukur gitu ya. Itu anak-anaknya nggak ada yang blow on itu. Anak-anaknya pinter-pinter semua. Subhanallah, malah diangkat oleh anak-anaknya itu. Anaknya satu pun nggak ada, yang satu ada hafal Quran, yang satu bisa kuliah di Libanon, yang satu kuliah semuanya kuliah. Dengan kesabaran dan syukur yang luar biasa, maka timbul keberkahan gitu ya.
Nah, itu tadi, dengan bersyukur maka anak kita juga menjadi anak yang soleh-soleha, nggak bentak-bentak ibunya. Dengan duit 100.000 yang kita belanjakan tadi, gitu ya, istri kita nggak cerewet, gitu. Iya, misalnya apa namanya, ya nggak cerewet, nggak. Apa sih Pak, begitu? Enggak kan begitu. Ada orang yang dapat duit sedikit karena nggak berkah, akhirnya istrinya marah-marah terus. Heeh. Lu kalau dapat duit begini loh, begini loh, begini loh, kan gitu. Makanya Rasulullah itu pernah diperlihatkan oleh Allah neraka, dan kata Rasulullah, beliau mengatakan bahwasannya sebanyak-banyaknya ahli neraka waktu yang dilihat oleh Rasulullah waktu itu adalah perempuan. Karena perempuan itu dua macam. Banyak yang mengingkari atau tidak puas dengan apa yang dihasilkan oleh suaminya, dan mengingkari kebaikan dari suaminya. Dari banyak kebaikan yang sudah kita lakukan kepada perempuan-perempuan atau istri-istri, itu ada beberapa perempuan yang pada akhirnya ketika melihat satu keburukan saja, itu langsung menghilangkan 1.000 atau 1.000.000 kebaikan yang sudah diberikan oleh suaminya. Itu kata Rasulullah, bukan kata saya. Makanya waktu itu Rasulullah diperlihatkan di neraka dan banyak penduduknya adalah perempuan. Nah, kalau dengan bersyukur tadi, ketika kita dapat rezeki, maka akan mendapat rezeki yang berkah. Keluarganya jadi keluarga yang sakinah, tenang, hidupnya nggak kemerungsung. Tahu ya kemerungsung ya? Kemerungsung itu apa ya? Mendidih, ya cepat panas gitu. Orang beli apa namanya? Tetangganya beli AC, dia beli Paramek, kan gitu. Sakit kepala. Malah beli Panadol. Iya, jadi kalau orang yang bersyukur nggak begitu. Jadi ngelihat orang juga enak, alhamdulillah dia udah pergi haji. Kalau orang yang nggak bersyukur, ini yang ada hatinya jadi kotor dan apa namanya, penyakitan, nggak bisa ngelihat kebaikan di orang lain. Makanya ada sebuah kisah Rasulullah dulu, bukan Rasulullah, ada seorang laki-laki yang jelek banget, woi jelek banget, iya. Tapi biarpun jelek, pendek, hitam, keriting gitu ya, tapi masya Allah orangnya kaya raya, ya ibu ya. Nah, tapi bukan itu aja, bukan cuman kaya raya, tapi dia juga ahli ibadah. Ya, udah jelek, keriting, kaya raya. Ini ibu-ibu kalau suruh milih Aldebaran yang miskin apa orang keriting yang pendek, yang kaya raya nih. Mau cari mantu yang kayak gimana? Ya kalau biasanya sih nyari yang bodoh amat mau fisiknya kayak gimana, yang penting dia mobilnya banyak, apanya rumahnya banyak, kan gitu ya. Nah, orang ini memang belum nikah waktu itu. Nah, di kampungnya ada seorang wanita yang cantiknya luar biasa, kembang desanya istilahnya itu, ya. Maka karena ya itu tadi, tapi perempuan ini bukan perempuan yang matre, ini jarang yang kayak begini. Biasanya perempuan yang cantik itu matre ya, carinya yang paling enggak yang punya hartanya melimpah lah ya. Kalau ini bukan atas dasar harta, memang orangnya soleha, maka dilamarlah oleh apa namanya, yang laki-laki jelek ini, tapi kaya raya dan rajin ibadah, dan akhirnya diterima oleh kembang desa ini, cantik ini. Bukan karena pertimbangan hartanya, tapi karena dia ini adalah orang yang alim dan orang yang rajin ibadah, ya. Dan setelah beberapa bulan, gitu ya, setelah berapa bulan, berapa tahun gitu ya, dia sudah punya anak. Pada satu saat yang namanya istri tetap memberikan pelayanan kepada suaminya, dan pada satu saat pada saat sarapan waktu itu ya, istrinya bikin sarapan lalu ditaruh di meja, kemudian biasanya si istri nemenin, pada saat itu dia nggak nemenin, dia dari jauh aja. Jadi si suami ini apa namanya, sarapan lagi makan biasa, begitu dia sendirian, dia tengok-tengok istrinya kemana, dia lihat istrinya agak jauh. Nah, dia ngelihat istrinya agak jauh, kok istrinya dari jauh itu senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri gitu ya.
si suami akhirnya menjadi agak kikuk ini. Dia dalam makan sarapannya ini kepalanya istrinya macem-macem. Ini istri saya jangan-jangan baru sadar kalau gue ini kalau gue ini kayak begini nih. Dia baru sadar nikah sama orang yang kayak begini kayak saya. Jadi di pikirannya ini macem-macem. Apa dia ngeledek saya, kok dia senyum-senyum sendiri. Dia lagi sarapan nih mikir aja. Sampai memuncak akhirnya dia agak marah itu. Agak marah. Maka istrinya dipanggil, sini kamu duduk nih. Dia marah suaminya ini, kamu ini senyum-senyum sendiri, ngapain itu? Kamu baru sadar nikah sama saya. Saya ini hitam, keriting, pendek. Kamu nyesel apa nikah sama saya? Ternyata si istri ini senyum-senyum malah berbalik. Dia bilang sama suaminya, enggak suamiku, saya malah sedang berpikir bahwasanya kita nanti pasti ada di surga. Suaminya kaget, kok bisa kita nanti ada di surga, kenapa? Maka beliau berkata, istrinya berkata, saya pernah membaca sebuah hadis, dan ini hadis yang sahih, la yadkhulul jannata illa sabirun wa syakirun. Tidaklah akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang sabar dan yang bersyukur, gitu ya. Nah, terus hubungannya sama kita apa? Ya, saya sabar menerima atau menjadi istrimu, sabar mendapatkan suami sepertimu gitu ya, yang nggak ganteng, yang ya tapi saya sabar lah. Ya, orang ngomong apa saya sabar, kan banyak omongan kan kayak begitu kan. Lakinya nggak bagus, suaminya apa istrinya cantik. Kalau lagi jalan di jalanan, itu kan omongan orang kan jahat-jahat itu lisannya itu. Ya Allah, pokoknya aneh-aneh orang-orang ini. Ya. Maka kata istrinya, saya sabar dapat engkau. Dan kau pasti bersyukur mendapatkan saya, kan gitu. Iya, kau dapat istri yang seperti saya, cantik, mau melayani suami. Jadi insya Allah kita ini nanti masuk surga. Saya orang yang sabar dan kau orang yang bersyukur. Kata Rasulullah, tidak masuk surga kecuali orang yang sabar dan yang bersyukur. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, ini memang sabar itu tidak ada batasnya. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan, habis kesabaran saya. Sabar itu ada batasnya. Kalau ada batasnya berarti bukan sabar lagi. Pada saat itulah orang itu dikatakan tidak sabar ketika habis sabarnya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang sabar dan bersyukur dalam menghadapi apapun di dunia ini, dan yakin apa yang diberikan Allah kepada kita di dunia ini merupakan kebaikan yang yang tersembunyi, yang tidak nampak oleh kita meskipun dalam berupa cobaan. Semuanya yang diberikan Allah adalah hal yang terbaik buat kita. Terima kasih, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, terutama buat Al-Fakir, saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.